Perkenalkan, nama saya Marcella Aprilia Pasaribu dengan NIM 3213121045. Baiklah, pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Jadi pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut segera diketahui oleh para pemuda. Akibatnya para pemuda mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta menolak sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dalam upaya pembentukan kelengkapan negara, PPKI bersidang 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, sehingga Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, sekutu datang dan ingin menguasai Indonesia kembali. Para pejuang yang terdiri dari anggota BKR dan para pemuda menolak kedatangan sekutu dan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita raih bukan merupakan pemberian dari bangsa, tetapi merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan, para pejuang berusaha mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan agar tidak dikuasai oleh sekutu lagi. Sebagai generasi muda, hendaknya kita meneladani patriotisme para pahlawan. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar giat dan melaksanakan pembangunan sebaik mungkin. Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan bangsa asing. Namun pemerintah Belanda masih tetap ingin menguasai wilayah Indonesia. Dengan pada saat itu, kedatangan pasukan Belanda ke wilayah Indonesia bersama-sama dengan pasukan sekutu Inggris. Beberapa peristiwa heroik dalam menghadapi sekutu dan nikah atau yang disebut dengan Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut dengan pemerintahan sivil Hindia Belanda. Yang pertama itu insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Terjadi pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Terjadi pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Terjadi Palagan Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Terjadi peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Terjadi Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Terjadi Puputan Margarana pada tanggal 29 November 1946. Dan terjadi peristiwa Merah Putih di Biak pada tanggal 14 Maret 1948. Bab 3. Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi liberal pada hakikatnya secara yuridis formal adalah wajar, sebab sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Nusantara yang bernafaskan semangat liberal. Kemudian terbukti bahwa demokrasi parlementer atau liberal yang meniru sistem parlementer model Eropa Barat yang sesuai dengan kondisi politik dan karakter rakyat Indonesia. Namun demikian, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal dalam pemerintahannya. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda adalah Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Nasir pada 6 September 1990 sampai 21 Maret 1991. Kabinet Sukiman yang menjabat pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo yang menjabat pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Dan Kabinet Ali Sastroamijo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Adapun Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Dan Kabinet Ali Sastroamidjo II pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Karya
yang menjabat pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 19. Setelah Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada 5 Juli 1959 pada pukul 17.00. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama adalah pembubaran Konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat. Bab 4. Tragedi Nasional dan Gejolak Daerah. Pada bagian bab ini kita akan membahas mengenai peristiwa gerakan 30 SPKI. Pada hari Kamis malam Jumat tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia mulai melakukan aksi pemberontakan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Para perwira yang gugur dalam kekejian dan kekejaman PKI pada waktu itu adalah: yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal S. Parman, yang ketiga Mayor Jenderal R. Suparto, yang keempat Mayor Jenderal M. T. Haryono, yang kelima Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang ketujuh Letu Pir Andreas Tednean. Bab 5. Masa Orde Baru. Adapun latar belakang lahirnya Orde Baru ini adalah setelah gerakan 30 September 1965 berhasil diumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan PKI dituding sebagai dalang di belakang gerakan itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI. Kemarahan rakyat itu diikuti dengan berbagai demonstrasi yang semakin bertambah gencar menuntut pembubaran PKI beserta organisasi masanya atau ormasnya, dan tokoh-tokoh harus diadili. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila terkumpul di halaman gedung DPR untuk mengajukan tuntutan rakyat atau yang disebut dengan Tritura, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi masanya, yang kedua pembersihan kabinet Dwi Korah, dan yang ketiga penurunan harga-harga barang. Pembangunan nasional yang selalu dikumandangkan tidak terlepas dari trilogi pembangunan. Bunyi trilogi pembangunan itu adalah: yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Berbagai upaya meningkatkan produksi pertanian terus digalakkan melalui revolusi hijau, yaitu yang pertama pembukaan lahan-lahan pertanian baru, yang kedua mekanisasi pertanian, yang ketiga penggunaan pupuk-pupuk baru, dan yang terakhir mencari metode yang tepat untuk memberantas hama. Bab 6. Masa Reformasi. Pada bagian bab ini kita akan membahas mengenai tuntutan reformasi. Adapun isi dari tuntutan reformasi yang pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, pemerintah yang bersih dari KKN. Yang ketujuh, bubarkan Partai Golongan Karya atau Golkar. Adapun peristiwa penting pasca jatuhnya Soeharto, yang pertama adalah pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kebebasan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, masalah dui fungsi ABRI. Yang keempat, reformasi bidang hukum. Yang kelima, sidang istimewa MP. Yang keenam, pemilihan umum tahun 1999. Yang ketujuh, sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Adapun perbaikan perekonomian Indonesia diantaranya: yang pertama, merekapitulasi perbankan Indonesia. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah hingga di bawah
10.000 per dolar Amerika Serikat. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.